Taib. Tafadhal iqra wa qaluhu khaira halun minallah. Bismillah. Wa qawluhu khaira halun minallah wa wa maliki wa maliki mudabbirun wa mutasarrifun fahadhihi min muta'alliqati ar-rububiyyati يعني أنه سبحانه وتعالى خير من ملك حتى فيها يصيب العبد من المصائب والنكبات فهي خير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. Baik. Yafi. Wa qaluhu khaira halun minallah. Ya. Khaira itu adalah hal i'rabnya di i'rab dari kata Allah. Ya. Kayak di situ adalah hal i'rabnya. Khaira maliki, malik itu mudabbirun wa mutasarrif. Mudabbir artinya yang mengatur, begitu juga mutasarrif, ya. Jadi mudabbir dan mutasarrif yang mengatur itu merupakan muta'alliqatir rububiyah, konsekuensi dari sifat rububiyah. Jadi kalau antum mengatakan Allah adalah Rob antum, berarti sama dengan antum mengakui Allah yang memiliki dan mengatur antum. Begitu mananya. Ya. Jadi kalau antum mengatakan khairu maliki, berarti antum mengatakan Allah adalah sebaik-baik raja yang memiliki, mengatur dan mengurus. Ya. Yani annahu subhanahu wa ta'ala khairul man malaka hatta tima yusibul abda minal masaibi wan nakabat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sebaik-baik zat yang memiliki sesuatu. Ya. Hatta ya ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah dan ujian kepada hamba-hambanya, fahiya khairun, maka musibah itu pun tetap adalah sebuah kebaikan. Ya, tidak boleh kita menisbatkan keburukan, hal-hal yang buruk kepada Allah. Ya. Meskipun musibah itu berasal dari sisi Allah, Allah yang memberikan ujian dan musibah, tapi ya musibah itu sebenarnya adalah khair, adalah sebuah kebaikan. Sebagaimana Nabi katakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan urusan seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair. Urusannya semuanya adalah berisi kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu hanya didapati oleh orang yang beriman saja. In asabathu darra'u sabar. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar, fakana khairan lahu. Nah, dapat pahala dia. Wa in asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lahu. Begitu juga ketika dia ditimpa atau dia mendapatkan hal-hal yang berupa kenikmatan, dia bersyukur, maka dia pun mendapatkan pahala dari syukurnya tersebut. Ya, dapat musibah bersabar, dapat nikmat bersyukur, dua-duanya itu ya adalah sebuah kebaikan. Ya, jadi kondisi kita kan kadang di atas, kadang di bawah di dunia ini. Kadang kita mendapatkan nikmat, kadang kita mendapatkan musibah. Kalau dapat nikmat kita bersyukur, dapat musibah kita bersabar, ya, maka di kedua kondisi itu dua-duanya kita dapat pahala. Baik. Kemudian wa baina malikil ula wa malikil tsaniyah. Baik, fadhal iqra. وبين مالك الأولى ومالك الثانية من علم البديع ما يسمى بالجناس بالجناس التام لأن الكلمتين Ittafaqata اتفقتا في اللفظ واختلفتا في المعنى واختلفتا في المعنى فالأولى ابن مالك علم والثاني صفة فالله تبارك وتعالى خير مالك وهو خير حاكم وهو خير راحم إلى آخر صفاته تبارك وتعالى. Baik.
Di matan tadi dikatakan 2 kali kata Malik di situ. Ya, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, itu Malik yang pertama. Ahmadu Rabbi Allah khairu Maliki. 2 kata Malik di situ dan dua-duanya memiliki arti yang berbeda. Ya, dalam ilmu balaghah, ya, atau lebih tepatnya ilmu badi', ya, salah satu bagian dari ilmu balaghah namanya ilmu badi'. Ya, 2 kata yang sama bentukannya, pengucapannya sama, tulisannya sama, jumlah hurufnya sama, tapi artinya beda, itu namanya jinas namanya. Ya, ini namanya jinas. Ya, ma yusama bi al-jinas at-tam, jinas yang sempurna. Li'annal kalimatain ittafaqata fil lafzi wa ikhtalafata fil makna. Ya, apa itu jinas? Jinas itu kalau ada 2 kata sama lafaznya, sama pengucapannya, tapi berbeda maknanya. Fal'ula ibnu Maliki. Ya, Malik yang pertama itu alam, nama orang. Nah, adapun Malik yang kedua itu sifatnya, sifat untuk Allah. Ya, fallahu tabaraka wa ta'ala khairu maliki. Jadi bukan Malik yang pertama, beda artinya dengan Malik yang kedua. Ya. Sama seperti kata as-sa'ah yauma taqumus sa'ah id yaqul mujrimuna ma labithu ghairu sa'ah. Wa huwa khairu hakimin wa huwa khairu rahimin ila akhiri sifatihi tabaraka wa ta'ala. Taib. Wa kana al-aula an yaqula ahmadullaha rabbi lianna kalimata Allah hiya al-alam alladhi la yusamma bihi ghairullah wa huwa alladhi tasba'uhu jami'us sifat wa jami'u al-asma. Jadi nama Allah yang paling agung itu adalah Allah, ya. Bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, tapi yang pertama adalah Allah, karena itulah yang digunakan untuk mengawali, ya, mengawali sifat-sifat yang lain di dalam Al-Quran. Bismillah, yang pertama Allah, baru kemudian sifat Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, kemudian sifat Ar-Rabb, dan seterusnya. Lakinnahu bada'a birrububiyah li'annal maqama maqamu isti'anah. Akan tetapi kenapa di matan ini Ibnu Malik menggunakan Rabb awalannya, Ahmadullah Rabbi. Kenapa enggak menggunakan, ya, Ahmadullah Maliki misalkan, atau yang Azizi dan sebagainya yang lainnya? Kenapa gunakan kata Rabbi di sini? Ya, li'annal maqama maqamu isti'anah. Ya, karena di sini di muqaddimah ini kita sedang minta tolong kepada Allah. Semoga, ya, kita memuji Allah, ya. Allah yang begini-begini, ini kan konteksnya kita minta tolong, kita puji dulu, ya, kita muji Allah, kemudian kita minta tolong, isti'anah namanya. Wal isti'anatu tata'allaqu birrububiyah aktsaru minal uluhiyah. Jadi kalau kita konteksnya ingin minta tolong kepada Allah, maka, ya, doa yang kita ucapkan itu lebih banyak gunakan rububiyah di situ daripada uluhiyah. Ya, lebih gunakan sifat-sifat Allah yang rububiyah. Apa sifat-sifat Allah yang rububiyah? Ya, Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah memberi rezeki dan sebagainya. Itu sifat-sifat Allah yang rububiyah. Itu yang kita gunakan kalau doa itu doa minta tolong, ya, doa isti'anah. Beda dengan doa isti'adzah. Kalau doa isti'adzah, ya, doa isti'adzah itu doa untuk minta perlindungan, lebih darurat kondisinya, sama seperti istighosah misalkan. Maka yang seperti itu, ya, maka yang kita gunakan adalah sifat-sifat uluhiyah. Sifat uluhiyahnya Allah misalkan, ya, sifat-sifat yang menunjukkan ketuhanan, ya, ya, sifat al-ilahiyah, ya, itu namanya sifat al-uluhiyah. Bahwasanya Allah itu yang berhak disembah, itu namanya sifat uluhiyah. Au yuqalu qaddama dzalika li dhiqin nazam li'anna dhiqan nazam yaj'alul insan yuqaddimu ma huwa aula bit-ta'khiri wal aks. Qaluhu musalliyan halun min fa'ili ahmadu, yakni ahmadullah hala kauni musalliyan ala nabi, ay sa'ilallah azza wa jalla an yusalliya alaihi. Jadi musalliyan, ya, hal di situ, makanya dia mansub, ya, musalliyan, ya. Jadi dia hal dari kata di bait sebelumnya, di bait yang pertama. Musalliyan artinya saya bersolawat, ya, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala yang berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya. Wa huna yaridu alaina ishkalun kaifa yaqulu Ahmadu wa huwa yusalli, li'anna al-hamda muta'alliqun bil lisan was salata muta'alliqatun bil lisan wal yumkin li insanin an yatakallama bi jumlataini fi anin wahid. Baik. Dikatakan di bait yang pertama,
ahmadu rabbiya khaira maliki. Kemudian di lanjutannya ada bait yang kedua, Ibnu Malik mengatakan musallian. Ahmadu ya itu dengan lisan, memuji kan dengan lisan. Wassalata muta'alliqatun bil lisan, dan berselawat itu juga dengan lisan. Nah, sekarang gimana ceritanya Ibnu Malik ya memuji dan berselawat sekaligus ya dalam satu waktu fi anin wahid? Wal jawab la yumkin, enggak mungkin. Li'annahu idza sara yahmadu fala yusalli wa in sara yusalli fala yahmadu. Nah, tidak mungkin kita memuji dan berselawat dalam waktu yang sama, memuji Allah dan berselawat kepada Nabi. Pasti ya terpisah waktunya. Ya. Nah, jadi kaifa sahha an yaqul ahmadu rabbiyallaha musalliyan ay hala kauni musalliyan ma annahu la yumkin al insan an yantiqa bi jumlataini fi anin wahid. Yaquluna inna hadhihi al hal manwiyah. Ya. Hal yang seperti ini namanya hal manwiyah. Apa itu manwiyah? Diniatkan. Ya. Jadi maknanya adalah ahmadu rabbi nawiyan usalliya ala rasul. Saya memuji Rabb saya nawiyan dengan niat untuk bersalawat kepada Rasul. Ya. Jadi sekarang kan terpisah jadinya alhamdu sama as-salah di situ. Qalu la tasihul halu manwiyatan li'anna al-insan law nawa an yusalliya wa lam yusalli ma shalla walau sara musalliyan fayatanaqadu. Qalu idan hiya halun muqaddaratun mithla qawlihi ta'ala udkhuluha bisalamin aminin wal amnu ba'da dukhul lakinnaha muqaddarah. Dikatakan udkhuluha, masuklah dengan salam. Salam artinya keselamatan. Ya. Dengan keselamatan dan rasa aman. Gimana kita masuk dengan rasa aman? Ya, bukankah rasa aman itu kita dapati setelah masuk? Nah, ini namanya muqaddarah. Ya, muqaddarah. Wa taqdiru kulli syai'in bihasabihi fa hiya muqaddaratun wa sarat sifatan lahu hala hamdihi li'annaha muqtarinatun bil hamd bimana annahu min yaumin hamidahullah mahamidahu lillah sayusalli. Nah, jadi makna sebenarnya dari bait ini adalah ahmadu rabbiya khairu malihi, saya memuji kemudian saya berselawat kepada Nabi. Jadi tidak pada suatu waktu karena itu mustahil. Wa ala kulli hal al ma'na wadih fa huwa yuridu rahimahullah an yajma'a bainal hamdilillah wa bainas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada khutbatul hajah ya, muqaddimah misalkan antum menyampaikan ceramah atau khutbah Jumat, itu rukun khutbah, ya, rukun khutbah itu adalah harus ada alhamdu dan as-salah, ya, pujian kepada Allah dan selawat kepada Nabi. Nah, itulah yang dipakai oleh Ibnu Malik di sini, memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma mana as-salawat? Ya. Wassalatullahi ala nabihi hiya sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Memuji atau berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi itu maksudnya Allah ya memuji Nabi SAW fil mala'il a'la, ya, di kalangan para malaikat yang ada di sisi Allah. Walaisatis salatu minallahi hiya rahmah kama za'ama ba'dul ulama. As-salatu minallah itu bukan artinya rahmat, ya, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Balis salatu akhassu minar rahmah, kan tapi salawat itu atau as-salah itu lebih spesifik dibandingkan dengan rahmah. Wad dalilu ala tabayuni bainahuma qauluhu subhanahu wa ta'ala. Dalilnya kenapa kita katakan salawat itu lebih khusus daripada rahmat, yaitu ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Dikatakan di situ salawatun wa rahmah. Kalau kita katakan salawat artinya rahmah, ya kenapa disebutkan rahmahnya di sini? Nah, berarti rahmah itu bagian dari salawat. Ya. Haitsu qala salawatun wa rahmah wal asal fil ataf al mughayyarah. Hukum asal dalam ataf itu adalah mughayyarah. Ya. Ini ifadu hadil qaidah al aslu fil atfi al mughayyarah. Hukum asal kalau kita mematufkan dua kata itu ada perubahan. Al mughayyarah artinya perubahan di situ. Ketika antum mengatakan jaa Muhammadun wa Zaid, ya, ataf di situ Zaid. Ya, berarti di sini Zaid ini beda orangnya dengan Muhammad. Makanya gunakan ataf. Kalau dia sama nggak perlu disebutkan kata Zaid di situ. Cukup dengan jaa Muhammadun saja. Nah, maka di sini dikatakan salawat, rahmah. Oh, berarti ini dua hal yang berbeda, salawat dan rahmah ini.
Sehingga tidak tepat kalau kita artikan sholawat itu adalah rahmah. Bedanya di mana? Bedanya adalah sholawat itu lebih spesifik dibandingkan dengan rahmat, lebih mulia. Taib. Ilahuna naktafi. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, jadi beginilah metode dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau kalau membahas, ciri dari kitab-kitab beliau itu adalah pembahasannya melebar. Ya, beliau kitab membahas lugah, kadang masuk ke pembahasan akidah, kadang masuk ke pembahasan fikih dan sebagainya. Dan antum harus pahami pola yang seperti itu. Ya. Jadi kalau ketika kita membahas tentang nahwu di kitab ini, kemudian tiba-tiba Syekh menjelaskan tentang masalah akidah, dan antum nggak paham pembahasan akidah tersebut, ya jangan ambil pusing, karena memang intinya saja yang perlu antum pahami baik-baik, yaitu pembahasan tentang nahwunya saja. Baik, Allah taala alam. Ya, silakan dikasih tanda di kitabnya, insyaallah nanti akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya dari tanda ini. Baik. Tonton. Terus mengenai kitab ini, kitab Alfiyah ini emang harus belinya itu harus 3 jilid langsung atau bisa nggak per jilid 1 dulu terus 2? Biasanya sih bisa, yang biasanya per jilid bisa, ya per jilid bisa. Ya tergantung toko kitabnya sih, ya. Ya. Ada yang menjual langsung 3 jilid, ada juga yang menjual per jilidnya, gitu ya. Nah, nanti Anda tanyakan ke kawan-kawan yang jualan itu, apa bisa dibeli per jilid atau tidak. Nah, biasanya sih setahu Anda bisa, yang bisa dibeli per 1 jilid. Terus ini ada rekamannya lagi, rekaman ini, Nah, ini ada rekamannya, nanti antum bisa simak. Rekaman video atau rekaman suara, Video beserta tulisan di kitab ini.